Halo semua, udah lama nggak bikin video YouTube yang proper, yang seperti sebelumnya. Jadi setelah sekian ratus alias seratusan video, gue sempet emang kayak stop, terus lanjut, stop, lanjut, stop, lanjut. Tapi gue bisa bilang kenapa gue sempet stop, karena satu, gue emang males. Dua, karena gue terlalu mikirin kira-kira orang-orang suka apa ya. Kira-kira orang-orang tuh ke kanal YouTube Novia Kelana karena apa ya? Apakah suka konten A? Apakah suka konten B? Apakah seneng konten C? Gue nggak pernah tahu. Dan gue pribadi sangat bersyukur sama teman-teman yang mau nonton video di Novia Kelana, meskipun tentu saja seperti yang bisa teman-teman lihat, tiba-tiba konten keuangan, tiba-tiba room tour, tiba-tiba ngomongin toko buku, dan lain sebagainya. Dan ternyata konten yang beragam itu emang favorit gue. Jadi gue bikin aja lah setiap hari. Walaupun mungkin orang-orang jadi bingung ya. Nih sebenarnya kontennya tentang apa sih Novia Kelana? Kelana tuh jalan-jalan, tapi kok malah konten keuangan? Terus kadang kok videonya ada subtitle, kadang enggak. Simple, karena males. Kadang kalau rajin gue tambahin, cuma kalau gue mager, maaf banget nih kagak ada. Jadi gunakanlah automatic annotation yang mungkin tidak akurat ya, tapi lumayan lah untuk membantu. Intinya adalah gue sampai pada kesimpulan bahwa gue ya udah tetap lanjut aja bikin, mau videonya vertikal kayak gini, mau videonya horizontal seperti sebelum-sebelumnya, yang penting gue tetap bikin. Dan kalau bisa ya gue pengen sih pakai mikrofon ya, karena biasanya pakai mikrofon tuh audionya lebih benar. Dan sambil bikin, sambil upload udah. Dan ternyata itu yang emang bikin gue seneng banget. Untuk beberapa video mungkin emang gue share juga ke TikTok terus dan Instagram gue. Tapi kalau misalkan video-video kayak gini nih, ini eksklusif untuk YouTube gue untuk saat ini. Karena ya emang seneng aja sih cuy. Ternyata emang paling bener ya menyenangkan diri sendiri dulu. Kalau ternyata ada orang lain yang seneng, itu adalah bonus. Yang penting kita, kalau menurut gue, rajin bikin sesuatu yang kita sendiri juga seneng bikinnya, dan mungkin juga seneng nontonnya. Walaupun gue belum tentu seneng nonton video ini juga, tapi gue seneng bikinnya karena gue tinggal ngerekam, pasang mic, dan megang tangan tanpa perlu mikirin banyak tetek bengek. Dan udah. Dan semoga gue bisa konsisten aja sih dengan konsep kayak gini. Karena gue sadar ya, diri gue tuh bukan planner yang baik. Bukan planner yang baik dalam konteks bikin konten. Kalau misalkan teman-teman gue bisa pada jago banget bikin skrip, terus mikir kira-kira penonton bakal suka film ini nih, misalnya nih kalau reviewer film, jadi kayaknya kita ngebahas ini aja deh. Atau mungkin kayak lagi in banget nih soal gaji suami dan istri, bikin konten soal itu deh. Ya itu bagus banget gitu, tapi sayangnya gue kayak gitu-gitu banget. Kadang gue sesuka hati gue aja, kayak menurut gue menarik ya gue bikin. Terus kalau menurut gue lagi suka padahal lagi nggak in ya gue bikin. Dan gue lebih merasa bebas kayak gitu, dan gue merasa senang. Karena setelah gue pikir-pikir, kalau gue terlalu mikirin hal di luar gue malah pusing cuy. Dan akhirnya gue malah overthinking dan malah nggak jadi bikin. Dan emang gue lihat dari hidup gue sendiri, iya gue emang hidupnya emang agak-agak tabrak-tabrak aja ya bu, agak nekat tabrak. Kalau salah ya udah kita perbaiki agar tidak mengulangi kesalahan dan mencoba untuk lebih baik. Tapi ya udahlah, emang itu ternyata gaya hidup gue dari gue sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, alhamdulillah masih bisa lulus terus kerja. Ya ternyata emang nekat hidup gue, nggak banyak planning banget gitu. Tetap ada planning lah, iyalah, tapi nggak yang detail banget. Kalau terlalu detail gue pusing, gue merasa terbelenggu. Gue nggak tahu misalkan teman-teman itu serupa kayak gue atau enggak, tapi kalau serupa ya hai teman-temanku, hai teman-teman arkeologku. Dan gue juga keinget nih, kalau nggak salah ya, dari blognya Eka Kurniawan. Jadi dia tuh nulis tentang tipe berkarya. Ini kalau nggak salah ya, jadi dia tuh tipe arsitek, tipe yang benar-benar merancang outline, terus kira-kira
berapa halaman, terus nanti pembagian babnya sebagai apa, dan lain sebagainya. Gue mencoba juga seperti itu, tapi ternyata tidak cocok buat gue. Setelah gue mendengar ada satu penulis, namanya Ziggy Z, aduh panjang banget, ribet, tapi taulah Ziggy Z. Itu kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Kalau kata teman-teman gue, dia tuh lumayan random alur ceritanya. Dan kalau gue mengambil kesimpulan, bisa jadi gue salah, dia bukan tipe yang arsitek banget, atau mungkin udah bikin plan tapi ya udah habis itu terabas aja dari plan tersebut, terserah. Kalau gue merasa ini lebih baik, oke, gue lanjutkan, gak apa-apa, gak sesuai plan awal gitu sih. Dan gue kayaknya anaknya kayak gitu yang kedua, bukan yang pertama. Kalau yang pertama gue nggak bisa terlalu strict, terlalu saklek, dan ya nggak apa-apa juga. Yang penting gue sudah sadar itu diri gue, dan gue akan tetap bikin video kayak gini aja lah, lebih enak cuy. Oke, terima kasih yang udah nonton video ngoceh saya sampai titik ini. Kalau ada yang mau komentar bos, silakan. Gue sangat apresiasi. Thank you semua.